Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi ya Anda semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Coba Anda lihat teman-teman di sekitarnya. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Semuanya semangat kan mau belajar? Semangat, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita berdoa dulu. Coba ketua kelas pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Nanda, sekarang kita akan mempelajari tentang barisan bilangan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, menemukan pola dari barisan bilangan. Yang kedua, menemukan konsep dari barisan bilangan aritmatika. Mari kita masuk pada materi yang pertama, menemukan pola dari suatu barisan bilangan. Nah, di sini Ibu ingin bertanya dulu. Pernahkah Anda mendengar kata barisan? Pernah, Bu. Biasanya di mana Anda ketahui? Anda dengar? Di pasar ada orang jual buah, Bu. Oh. Berderet buahnya, Bu. Oh iya. Ya, bagus ya. Sekian. Jadi penjual buah itu menyusun buahnya ya. Ya, Bu. Berbentuk piramida ya. Segitiga. Segitiga ya. Berarti bagian bawahnya lebih banyak buahnya ya daripada bagian atasnya. Ya, Bu. Kalau banyak atasnya hancur, Bu. Oh ya. Ya, bagus Askia. Nah, ada yang lain? Siapa yang menemukan contoh barisan yang pernah dilihat? Saya, Bu. Coba Budi. Pas upacara, Bu, orang berbaris. Bagus ya Budi. Ya, ada orang berbaris untuk upacara ya. Kalau orang berbaris itu untuk apa itu Nanda? Pada upacara? Untuk merapikan barisannya, Bu. Iya, jadi sehingga barisan itu terlihat lebih Rapi. teratur ya. Ya, Bu. Jadi yang kelas misalnya 10 diurut ya, 10, 11, 12. Ada yang lain? Di sini Bu kasih contoh, misalnya Ananda ingin naik tangga ya. Misalnya kalau naik tangga untuk Ananda mulai dari anak tangga pertama ya. Ya, Bu. Pertama, terus kedua, terus ketiga lagi kan. Mesti berurut ya kalau mau naik kan. Ya, Bu. Nah, mungkin kalau mau naik itu balik lagi ke bawah kan. Enggak, Bu. Berarti diurut 1, dua, pertama, kedua, ketiga. Jadi ada urutan ya. Iya, Bu. Jadi ada urutan, ada keteraturan pada sebuah barisan itu Ananda. Nah, pada matematika kita juga akan mempelajari itu. Sekarang kita pelajari dulu pola dari suatu barisan itu. Sebelumnya, Ananda kan pernah belajar ya tentang pola bilangan. Nah, Bu. Ya. Dari yang Ananda pahami, coba Ananda perhatikan soal ibu yang di depan. Juga soal ini. Coba Ananda pikirkan, apa angka-angka yang mengisi titik-titik pada soal barisan ini? Ini merupakan contoh barisan. Iya, Bu. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Coba Askia. Nomor 1, 15, Bu. Iya, 15 ya. Iya, Bu. Benar Askia, bagus jawabannya. Siapa lagi? Saya, Bu. Coba Doni. -11, Bu. Benar Doni. Negatif 11 ya. Iya, Bu. Nah, yang ketiga siapa yang bisa? Saya, Bu. Coba Rian. 1/12, Bu. Bagus ya Ananda. Jadi dari pemahaman Ananda tentang pola bilangan itu sangat bermanfaat sekali pada saat Ananda mempelajari barisan bilangan ini karena sangat terkait. Nah, ini merupakan 3 contoh, ini adalah contoh barisan bilangan ya Nanda.
adalah contoh barisan ya Ananda. Nah, tadi kan kita mau menemukan pola dari satu barisan. Kalau misalnya pola dari barisan yang pertama, apa itu Ananda? Kalau misalnya Ananda ingin mencari angka tadi yang 15, bagaimana Ananda menemukannya? Ditambah 2, Bu. Kayak contohnya tadi kalau misalnya 10, Satu. kalau 1 itu ditambah 2 ya? Iya, Bu. Nah, 3. Terus kalau 3 ke 6? 3 ke 6, 3, Bu. 3. Kemudian 6 ke 10? 4, Bu. 5. Dan seterusnya bisa juga ya Ananda? Iya, Bu. Berarti ini ada polanya. Itulah cara Ananda menemukan angka setelahnya tadi kan? Iya, Bu. Benar. Begitu juga yang kedua ya. Bisa semua? Bisa, Bu. Yang ketiga juga kan? Kita Insyaallah, temukan dulu Bu. polanya. Setelah itu Ananda bisa menemukan apa angka setelahnya. Itu adalah contoh kecil dari penggunaan barisan bilangan. Nah, dari contoh tersebut coba Ananda simpulkan atau Ananda sebutkan apa itu barisan. Saya, Bu. Coba Askia. Barisan adalah suatu pola yang beraturan, Bu. Pola yang beraturan. Bagus Askia, pola yang beraturan. Benar juga ya Ananda. Tapi jangan lupakan, di sini ada angkanya, ada bilangan yang terurutnya. Jadi barisan bilangan adalah bilangan-bilangan yang disusun berurut berdasarkan aturan tertentu. Nah, tadi ada kita lihat ya, bilangan-bilangan disusun ya. Iya, Bu. Berurut berdasarkan aturan tertentu. Tadi aturannya kalau 1 disusunnya ketiga itu ditambah 2 ya. Iya, Bu. Nah, dan 3 seterusnya ya Nanda. Ada Iya, aturannya, Bu. itu adalah polanya, itu adalah aturannya. Nah, di matematika pola atau aturan itu kita bisa buat dalam bentuk rumus. Jadi menemukan pola di sini, Anda bisa menemukan rumus umumnya dari suatu barisan itu. Nah, kalau Anda lihat, nah kita lihat di sini pada barisan itu kita kenal ada namanya suku ya. Suku dilambangkan dengan U ya kan? Misalnya ini 1 pada barisan ini adalah bilangan pertama. Jadi ini adalah suku pertama. Berarti kita menyebutnya U1 gitu. Satunya adalah urutannya ya. Kalau 3 berapa Nanda? U3. Kalau 3 ini urutan U2, Bu. U2. Benar ya. Sampai seterusnya ya. Iya, Bu. Terus sampai ke N ya Nanda. Kalau N berarti U berapa? Terakhir itu, Bu. Ya berarti UN. Berarti UN ini bisa juga disebut dengan suku yang terakhir ya kalau dalam satu barisan. Iya, Bu. Nah, sini Bu ingin bertanya. Nanda kan pernah belajar tentang fungsi kan? Pernah, Bu. Jadi di fungsi itu ada daerah asal, ada daerah hasil ya? Iya, Bu. Jadi apa fungsi itu adalah aturan yang memasangkan anggota dari daerah asal ke tempat satu anggota di daerah hasil. Iya. Nah, apakah barisan itu adalah fungsi? Iya, Bu. Barisan itu termasuk fungsi, Ananda? Termasuk, Bu. Ya, bagus, benar ya jawaban Askia. Jadi barisan itu adalah fungsi. Kalau fungsi itu ada daerah asal, daerah hasilnya. Pada barisan juga ada sebenarnya itu. Pada barisan kita tahu kan, misalnya pada barisan suku ke N. N itu adalah bilangan bulat positif. Itu merupakan daerah asalnya. Dipasangkan dengan aturan itu nanti kita akan belajar menemukan pola atau rumusnya terhadap daerah hasilnya berupa bilangan real. Itu kita akan temukan barisan yang membentuk yang terbentuk dari pola tersebut berupa bilangan real ya. Nah, sekarang untuk lebih melatih Ananda, kita coba kerjakan contoh soal. Nah, pertama, tentukan banyak suku pada barisan tersebut. Kita
menentukan banyak suku. Ini dari setengah sampai 1/9.900. Banyak sekali ya Nanda. Sangat sulit bagi kita menentukan jumlah sukunya. Sehingga diperlukanlah kita mencari pola atau rumus umumnya. Nah, bagaimana cara menemukan polanya? Nah, kita amati tiap sukunya, ya, tiap bilangan sampai bilangan terakhir. Coba kita, kalau mengerjakan contoh soal barisan ini, kita perlu banyak latihan soal ya Nanda, sehingga kita terlatih menyelesaikan contoh-contoh barisan atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan barisan itu, sehingga akan melatih pola pikir Ananda, sehingga lebih mudah dalam memecahkan suatu masalah. Nah, inilah yang penting dalam mempelajari barisan ini, bukannya masalah bilangan-bilangannya, ya. Nah, jika Ananda mempelajari materi ini dengan baik, maka Ananda akan terlatih menemukan pola-pola, keteraturan-keteraturan yang terjadi pada barisan-barisan ini. Nah, Ibu harap Ananda memiliki pola pikir yang teratur, yang sistematis setelah mempelajari materi ini. Nah, coba kita lanjutkan lagi ya. Kita tentukan dulu polanya. Tadi kita udah dapat pembilangnya ya. Pembilangnya yaitu 1 ya. Ya, Kita lihat Bu. ini 1 sama di suku pertama ya, 1 juga sampai suku terakhir. Berarti pola yang kita dapat, ada 1. Terus kita buat ini penyebutnya. Penyebutnya di sini berganti-ganti ya, Nanda. Ya. Berarti kita temukan polanya. Kita tulis dulu misalnya 2, 6, 12, 20. sampai ke 9.900. Nah, kita coba-coba ya. Kalau mempelajari memang perlu coba-coba. Kita coba. Ini kan suku pertama, suku kedua ya. Ya, Bu. 3, 4 sampai terakhir ya. Kita nggak tahu. Kalau nggak tahu kita misalkan dengan n. Ya. Ingat tujuan kita di sini mencari UN ya. Nah, coba kita tulis dulu sukunya misalnya ya. 1, 2, 3, 4 sampai n. Kita nggak tahu nih suku berapa kan. Ya, Bu. Kalau kita coba 1 supaya jadi 2 bagaimana? Ditambah menjadi 1, Bu. Nah ya, tambah 1 jadi 2 ya. Tapi kalau 2 menjadi 6, kita harus kayak manipulasi gitu ya, supaya bisa sama angkanya dengan ini kan. Nah, bagaimana caranya? Misalnya kita kuadratkan. Kalau kuadrat saja apakah sama? Tidak. Tidak. Terus kita tambah ya. Tambah 2. Ya, Bu. Apakah sudah 6? Udah, Bu. Berarti ingat ya, kalau menemukan pola adalah suatu keteraturan, berarti kita harus membuatnya secara teratur, sistematis. Nah, berarti kalau yang pola pertama juga seperti itu, urutan pertama, suku pertama, berarti kita kuadratkan juga. Nah, ini berarti kalau 3 ini 3 kuadrat ya, tambah 3 kuadrat. 3. Terus 4 kuadrat tambah 4. ya, bagus Nanda. Nah, kalau ke n, Kalau n kuadrat tambah n. benar sekali. Kita udah dapat ya penyebutnya, berarti kita salin. Nah, berarti kita udah dapat UN-nya. UN-nya berapa Nanda? 1 per n kuadrat tambah n. Nah, berarti ini adalah UN, suku ke N ya. Suku ke N. Kita mencari banyak suku. Ingat, N itu adalah urutan sukunya ya. Ya, Bu. Suku pertama, suku kedua ya kan? Ya, Bu. Nah, terus dengan mencari N ini kita bisa tahu banyak sukunya. Nah, UN ini kalau pada barisan ini yang mana Nanda? Yang 2, Bu. UN. UN. Yang 1 per 1 per 9.900. ya. Terus kita buat, karena N-nya kita tidak tahu ya. Iya, Bu. Jadi 1 kita salin. disalin aja tuh, Pak.
Ya, Oh. karena kan ini kita belum ketahui. Ini yang akan kita cari ya. Iya, Bu. Berarti 9.900. Nah, ini membentuk persamaan kuadrat kan Ananda? Iya, Bu. Nah, dengan menggunakan persamaan kuadrat, maka kita akan dapat n-nya itu sama dengan hasil akhirnya ya. Nanti coba Ananda cari lagi di rumah. 99. Nah, jadi kita sudah dapat n sama dengan 99. Nah, berarti banyak sukunya adalah 99. Nah, bagus sekali Ananda. Nah, kita sudah belajar bagaimana cara menemukan pola dari suatu bilangan. Nah, sekarang kita masuk pada materi kedua, yaitu menemukan konsep barisan dari aritmatika. Nah, pada barisan aritmatika, ini merupakan contoh dari barisan ya. Jadi banyak sekali contoh barisan dalam matematika. Ada barisan aritmatika, geometri, nanti yang akan Anda pelajari setelahnya. Sekarang kita masuk ke barisan aritmatika dulu. Nah, misalnya Ibu punya contoh bilangan tadi ya. Misalnya aja dulu ya. Berapa beda antara dua suku yang berurutan pada barisan bilangan ini? Misalnya suku pertama dengan suku kedua, berapa bedanya? 2. Suku kedua dengan ketiga? 2 juga, Bu. Ya. Ketiga dengan keempat? 2 juga, Bu. 2 juga ya. Nah, jadi barisan yang memiliki beda yang sama itu disebut dengan barisan aritmatika. Di sini beda di sini adalah selisih ya, dua suku yang berdekatan pada barisan tersebut. Jadi di sini dikenal dengan rumus misalnya UN. Kalau beda ya, beda sama dengan, berarti kalau di sini berarti bedanya U2 kurang U1 ya. Iya, Bu. U2 kurang U1. Kalau misalnya Ibu bilang U3? U3 kurang U2 U2. ya? Ya, Bu. Kalau misalnya Ibu bilang UN? UN kurang U4. kurang U. 1 ya? Ya, Bu. Kan di sini 2 ya? Di Iya, sini Bu. 1, berarti 1 ini 2 dikurang 1. Kalau di sini 3, di sini 2, berarti 2 ini 3 dikurang 1. Berarti rumus umumnya untuk mencari beda itu adalah UN kurang N kurang 1. ya. Nah, di sini kita diketahui ya, dari soal tadi kan Lani seorang pengrajin, dia pengrajin batik ya. Kemudian dia menyelesaikan 6 helai kain batik dalam sebulan ya. Nah, selanjutnya permintaan kain batik akan terus bertambah sehingga Lani harus menyediakan 9 helai kain pada bulan kedua dan 12 helai kain pada bulan ketiga. Dia menduga jumlah kain batik untuk bulan berikutnya akan 3 lebih banyak dari bulan sebelumnya ya. Jadi bulan berikutnya akan 3 lebih banyak ya. Nah, dengan pola kerja seperti itu, pada bulan berapakah Lani menyelesaikan 63 helai kain batik?
bulan berapa ya. Nah, di sini kita bisa membuat barisan ya. Barisan pengerjaan lani pada kain batik tiap bulannya itu. Bulan pertama berapa dia selesai, bulan kedua berapa, bulan ketiga berapa. Nah, coba kita buat barisannya. Ini ditanya ya. Jawab. Pada bulan pertama berapa dia menyelesaikan kain 6 batik? helai. 6. Pada bulan kedua? 9. Ketiga? 12. Nah, pada bulan keempat sampai seterusnya. Nah, yang diminta di sini 63 helai ya. Ya. Berarti 63 ini adalah suku terakhir ya. Berarti suku terakhir tadi apa? 63. UN ya. UN. Nah, ditanya berapa? Berarti kalau berapa bulan berarti ditanya sukunya ya. Ya, Bu. Berapa banyak suku? Kalau 6 ini kita misalkan U1, U2, sama U2, U3, nah, dan ini tadi UN. UN. Nah, coba kita data dulu. Misalnya pada bulan ke-1. Kan tadi 6 ya. Ya, Bu. Pada bulan kedua. 9, Bu. Ketiga 12, Bu. Nah, ya. Tapi bagaimana cara mendapatkan 9 ini? Kita udah tahu 6 ya. Berarti tadi kan katanya 3 lebih banyak pada bulan berikutnya. Dari bulan pertama ke bulan kedua 3 lebih banyak. Berarti bagaimana kita membuat kalimat matematikanya? Tadi 6 yang awalnya kan. Nah, terus katanya pada bulan berikutnya, bulan keduanya 3 lebih banyak dari bulan sebelumnya. Nah, berarti kita buat 6 kan bulan pertama ya, ditambah bulan kedua kan bertambah 3 ya. Berarti tambah 3. Iya, Bu. berarti kan 9 ya. Iya, Bu. Nah, kalau bulan ketiga 6 tambah 3 Tambah 3. iya. Mengerti ya Nanda polanya bagaimana? Ngerti, Bu. Tambah 3, Bu. Iya, tambah 3 ya. Ya, Bu. Nah, kan ini berarti kita bisa apa ya? Kita bisa singkat. Kalau misalnya ini berarti ini 6 ya, ditambah sama enggak? 0 kali 3. Sama, Bu. Kalau 6 6 tambah 1 kali 3. sama, Bu. Kalau di sini 6 tambah 2 kali 3. iya, 2 kali 3 benar ya. Nanda lihat ya, dari ini sama ya Nanda. Ya, Bu. Ini sama ya. Ya, Bu. 6 tadi apa? 6 suku pertama. Yang pertama. 3 tadi apa? 3 bulan. Iya 3 bulan, berarti itu bedanya ya Nanda. Ya, Bu. Beda. Nah, di sini kita bisa bentuk rumus umum tadi kan? Ya, Kita Bu. sudah belajar pola, bagaimana cara menemukan pola ya. Ya, Bu. Nah, rumus umumnya apa? UN Ya, UN sama dengan 1. 6 ini kan U1 ya. Oh, ya, Bu. 6, Bu. Berarti U1 atau A ya. Ditambah. U1 ditambah. Kalau ini lagi 0, 1, 2. Nah, kalau di sini 0, perhatikan 0. Di sini bulan ke-1. Kan bulan ke-1 ini sama dengan N tadi kan? Ya, Bu. Nah, berarti kalau 0 ini didapat dari 1 kurang 1. Ya, Kalau Bu. 1 ini didapat dari 2 kurang 1. Kalau 2 ini didapat dari 3 kurang 1. Berarti kalau bulan ke N, berarti N kurang 1 ya. N kurang 1 kali. Apa ini? 3. 3 atau? Beda. Ini rumus umum ya, kita membuatnya dalam variabel yang menjadi pemisalannya. Nah, kita dapat polanya. Ingat, N ini adalah bilangan bulat positif. Ya, Bu. Nah, katanya, kita udah menemukan rumus umum ya. Tadi kan Ananda sudah membuat barisannya ya. Ini merupakan barisan aritmatika karena bedanya sama kan? Iya, Bu. Nah, sekarang kita sudah mendapat rumus umumnya, yaitu UN sama dengan U1 Tambah N N kurang 1 B. beda. Ya. Beda. Di sini UN adalah suku Pertama, N. iya, suku ke N. Kalau U1 adalah suku Pertama. N adalah
banyak sukunya ya. Ya, Bu. Kemudian B B, adalah bedanya, Bu. bedanya. Nah, itulah rumus umum mencari suatu suku-suku dalam barisan aritmetika. Jadi ketika Ananda sudah mengidentifikasi ini jenis barisannya apa, maka bisa Ananda menggunakan rumus UN ini. Nah, sekarang paham sampai sini Ananda? Insyaallah, Bu. Paham, Bu. Bagus, pintar semuanya ya. Nah, kita udah belajar banyak hari ini ya. Nah, di sini anak-anak ibu, siapa yang bisa menyebutkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Coba Rita. Barisan, Bu. Ya, apa itu barisan Rita? Barisan adalah suatu pola-pola tertentu yang memiliki aturan. Ya, jadi barisan adalah bilangan-bilangan yang disusun secara teratur. Nah, dengan aturan tertentu ya. Nah, yang kedua apa? Barisan aritmatika, Bu. Ya, bagaimana cara mencari suku-sukunya? UN Ya, sama dengan U1 tambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Ya, benar, bagus Ananda semuanya. Nah, sebagai tugas Ananda di rumah, coba Ananda kerjakan buku paket ya. Soal-soal pada buku paket halaman 197. Kerjakan nomor ganjil ya. Kerjakan di buku latihan. Minggu depan akan dikumpul. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.